Salam, perkenalkan nama saya Sitrian Pabun, mahasiswi semester 5 dari kampus Takaras Tamarsoe. Di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah homiletika yaitu berkhotbah. Di sini firman yang saya ambil dalam kitab Kejadian 40 ayatnya yang ke-14. Kejadian 40 ayatnya yang ke-14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tema khotbah yang saya pilih pada saat ini yaitu harapan yang ditangguhkan. Harapan yang ditangguhkan. Sebelum kita masuk kepada khotbah kita, mari kita sama-sama melihat profil kitab Kejadian. Kitab Kejadian terdiri dari 50 pasal, 1533 ayat, dan 38.267 kata. Penulis kitab Kejadian yaitu Musa sendiri. Tahun penulis 1445 hingga 1405 sebelum Masehi. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama dan pendahuluan dari seluruh Alkitab. Nama Kejadian merupakan kitab permulaan atau asal mula. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya tentang suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, ciptaan, umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada tema khotbah kita yaitu harapan yang ditangguhkan. Sebelum itu mari kita melihat pengertian harapan. Harapan adalah suatu keinginan atau ekspektasi yang lebih baik di masa depan. Seperti anak kuliah atau anak sekolah, di sana kita sudah menaruh harapan pasti akan selesai dengan baik dan tepat waktu. Tetapi kita harus tahu kepada siapa kita harus menaruh harapan itu, apakah kepada manusia atau kepada Tuhan. Jika kita menaruh harapan kita kepada manusia, maka semuanya akan sia-sia. Tetapi jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan penuh keyakinan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam kitab Kejadian 40 ini, di situ Yusuf sudah menjadi contoh penangguhan harapan ini. Penangguhan yaitu tindakan menunda atau menghentikan sementara waktu, baik itu kegiatan, proses, maupun juga keputusan. Tampaknya Yusuf sudah tidak betah dengan penjara atau penderitaan yang ia alami. Ketika ia mengartikan mimpi juru minuman raja, harapan Yusuf akan sebuah kebebasan sudah mulai muncul dalam hatinya. Ia sudah mulai berharap juru minuman itu bisa menolongnya. Kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya dan ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Di situ sudah jelas menyatakannya kepada kita semua. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk Yusuf. Tuhan melihat Yusuf sudah menaruh harapan kepada manusia atau kepada juru minuman itu. Maka Tuhan menggagalkan dengan cara membuat juru minuman itu tidak mengingat Yusuf, bahkan sampai melupakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah apa yang kita rasakan atau apa yang kita harapkan ketika harapan kita ditangguhkan? Ada beberapa poin penting yang kita harus pelajari bersama, yaitu yang pertama, bertekun dalam doa. Ketika kita menaruh harapan kita kepada manusia, di situ kita merasa bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau rencana Tuhan lain, maka di situ pasti kita sudah merasa bahwa harapan kita ditangguhkan.
maka di situ juga Tuhan mengingatkan kita agar terus bertekun dalam doa dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua yaitu jangan menaruh harapan kepada manusia. Di sini Yusuf sudah menjadi contoh. Ketika di dalam penjara, di situ mungkin ia merasa sudah bosan di dalam penjara. Dia ketika menafsirkan mimpi juru minuman, di situ ia sudah menaruh harapannya untuk bebas, tetapi Tuhan ada cara lain. Sama juga dengan kita manusia, ketika kita menaruh harapan kepada manusia, dan ketika itu juga harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka di situ pasti ada kekecewaan, emosi, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu nikmati rencana Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka tidak akan sia-sia atau tidak ada rasa kecewa di dalam hati kita. Kita harus bertekun dalam Tuhan, maka di situ harapan kita kepada Tuhan tidak ditangguhkan. Seperti Yusuf pada pasalnya yang ke-41, ia diangkat menjadi penguasa di Mesir tanpa ia duga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir khotbah ini saya hanya mau bilang kepada kita semua bahwa melalui penanggungan, Tuhan melatih Yusuf supaya ia hanya meletakkan pengharapannya itu hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketika kita kurang sabar saat menanti jawaban dari Tuhan, di situ pengharapan kita mulai bergeser. Jawaban Tuhan berharap kepada kita dan jawaban Tuhan di situ pengharapan kita mulai bergeser, yang kita anggap mampu membawa kita kepada jawaban atas pergumulan doa kita. Tuhan jelas tidak menghendaki umatnya bergeser pengharapan kepada manusia dan hatinya mulai menjauh daripada manusia. Yusuf saja Tuhan tidak mau menghendakinya untuk keluar dari penjara dengan cara membuat juru minuman itu melupakan Yusuf dan tidak mengingatnya lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita manusia sering melupakan Tuhan. Kita lebih mengandalkan manusia. Manusia mudah berubah. Hari ini kamu segalanya, dan besok kamu bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan tidak berubah, baik dulu, sekarang, maupun dan sampai selama-lamanya. Jika Tuhan menangguhkan harapan dan doa kita, di situ kita harus belajar hanya menanti pertolongannya dan jawaban terbaik hanya daripada Tuhan. Penangguhan itu terjadi supaya kita belajar berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan refleksi yaitu, apakah kita semua sudah berharap hanya kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara kita semua sudah berharap hanya kepada Tuhan? Mari kita pulang dan merenungkan bersama-sama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin firman Tuhan.